Saya bintang ada. Kekuasaan pengorbanan karakter yang kandas oleh seorang pria tua yang haus akan harta dunia. Ironis. Aku adalah badut penguasa. Aku adalah badut yang selalu ingin berkorban. Dan aku adalah badut. Badut apa? Ayo, badut apa? Apa kalian tahu? Aku hanyalah seorang pria tua yang hanya bisa menyaksikan keganasan hewan besar yang sedang menacam hewan kecil. Tetapi itulah hidup. Kadang tingkah laku kehidupan tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa akal. Berpikirlah, tapi dengan hatimu, bukan dengan pikiranmu. Kenapa merenung agar kita tahu apa yang terjadi? Bingung. Patua, simpan ocehanmu. Orang-orang tidak akan mengerti apa yang kau katakan. Kasihan mereka. Jangan disuruh berpikir tentang kehidupan yang sebenarnya. Biarlah hidup ini berjalan seperti biasanya. Lihat aku, badut yang ganteng. Badut, jiwamu begitu bebas. Banyak kisah yang bisa kau ceritakan. Langkahmu sangat panjang. Sebarkan kisahku juga kepada belahan dunia yang luas, agar mereka tahu bahwa di sini ada kisah tentang kehidupan, tentang cinta, kekuasaan, dan pengorbanan. Noel. Nawal.
Ya Tuan, apa yang bisa hamba lakukan? Saya melihat kerutan di kening Tuan. Terlihat sedang merencanakan sesuatu. Apa yang hendak Tuan rencanakan? Hahaha, bagus, bagus. Itulah yang aku inginkan. Memang aku tidak salah memilih cucumu. Merah yang otaknya sebesar Albert Einstein. Haha, kau tahu apa yang aku pikirkan? Hanya dengan melihat kerutanku di wajahku. Ah Tuan, mengapa kau samakan aku dengan secunguk merah? Apakah bisa diganti yang lebih bagus lagi Tuan? Ya, seperti... Diam kau. Masalah buat lo. Sudah bersyukur kau aku pungut. Dan kujadikan sebagai pengawal. Kau hanya bisa mengemis jerih keringatku saja. Diam kau. Aku sedang merencanakan. Di sebelah sana akan kubuat istana yang megah. Semegah istananya. Penguasa di luar sana. Tapi beda denganku pengawal. Istanaku dibuat dengan keringatku sendiri. Dari nenek moyang. Dan istana di luar sana dibuat dari uang rakyat. Baik Tuan, apa yang Tuan rencanakan saya akan dukung dengan tenaga. Karena kehidupanku sudah terjamin oleh keringat Tuan yang selalu mengalir. Maaf Tuan, apakah saya boleh menanyakan sesuatu? Apa yang hendak kau tanyakan, cucumu? Mengapa Tuan hendak membuat istana yang megah? Untuk siapa Tuan? Pengawal, hartaku berlimpah, tanahku di mana-mana. Tapi satu yang aku tidak punya, seorang pendamping hidup. Pendamping hidup Tuan? Ya, saya kan. Monyet, apa kau bilang? Otakmu hanya dipenuhi kelicikan. Aku sedang memikirkan seorang wanita di seberang sana. Kau tahu kan, ayahnya mempunyai hutang kepadaku. Dan dia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Siti Nurbaya. Siapkan kereta kencanaku. Kita menuju ke seberang sana. Pujaan hatiku, aku datang. Aku adalah seorang gadis desa yang begitu merasakan kesedihan yang sangat amat dalam, penuh dengan tanda tanya dalam hati ini. Apa salahku? Apa mau orang tuaku? Aku tak mengerti dengan mereka. Keinginannya untuk menjodohkanku dengan seorang laki-laki yang memanglah sudah nampak seperti seekor singa. Seorang ayah yang seharusnya menyayangi anaknya, tak kurasakan itu. Aku mencintai seorang pria yang nampak biasa saja, namun sangat mencintaiku. Bu, ambilkan teh dan duduklah di sebelahku. Apakah kau tahu apa yang aku pikirkan? Hidupku terhinggapi oleh benalu yang mengisap darah segarku. Sehingga aku tak berdaya bekerja untuk mencukupi kebahagiaan keluarga. Sehingga aku terpaksa meminjam emas dari seorang penguasa, yaitu seorang Daturka. Sekarang emas itu telah habis dan aku tidak sanggup membayarnya. Hanya satu jalan keluarnya agar terbebas dari cengkeraman burung gazan yang siap memakan bangkai kita. Apa yang hendak kau bicarakan, suamiku? Aku belum bisa mencerna apa yang kau katakan. Istri Tulalit, kerjamu hanya merajut kehidupan yang datar, tidak pernah mendapat denganku. Aku ingin melunasi hutang emasku dengan anak kita, Siti Nurbaya. Suamiku, aku hanyalah seorang istri yang hanya menurut kepada suami, yang hanya akan melakukan apa yang kau katakan. Aku hanya bilang, ya suamiku. Baguslah bila kau tahu, istriku.
Aku mengaku salah. Apa yang aku lakukan itu adalah ragaku yang termakan oleh waktu. Tapi apa yang aku punya? Hanya gubuk tua, seekor kambing. Aku hanya seorang pria tua yang tak berdaya. Dan kita hanya punya satu insan, yaitu anak kita. Ayah, aku sudah mendengarkan apa yang ayah dan ibu bicarakan. Anakmu tahu apa yang ayah rasakan. Tubuh ayah yang telah habis oleh usia, sehingga ayah harus diobati dengan harga yang mahal. Apa yang kutangisi? Janganlah kau meneteskan air mata. Tetesan air matamu adalah kesedihan seorang ibu yang sudah melahirkanmu. Maafkan, beban kami terlimpahkan padamu. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyadakkan tangan kepada Sang Pencipta, agar keluarga kita diberi jalan yang terbaik. Ibu, ayah, sebelum aku dipersunting oleh seorang penguasa itu, aku ingin menemui seseorang yang selama ini aku cintai. Anakku, mana kau? Hendak kemana kau? Aku sendiri terdiam menyepi, tanpa seorang pun menemani. Kemanakah pujaan hati yang selalu kutunggu? Dalam kegundahan, aku bertanya, mengapa takdir tidak memihak? Hanya kegelisahan yang terasa merundung pilu tak bermakna. Lagi gian dia mah. Oh iya iya. Teka, ai abi mah ada abi kan ngilu. Heeh, iya tekan heula. Nama aku. Apa dong? Ini ada ya? Ya. Ya, pakai bibit wae. Asik.
Bahri, Nurbaya, apa yang terjadi? Mengapa mata indahmu mengeluarkan air mata? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bahri, apa kau sudah tahu? Ternyata dinding cinta kita terlalu besar untuk kita robohkan. Ayah sudah menjodohkanku dengan seorang tuan tanah yang kaya raya. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan? Tapi mengapa Nurbaya? Mengapa bisa terjadi? Apakah karena harta dunia yang saya tidak punya menjadi alasannya? Kenapa? Jawab Nurbaya. Waktu itu ayah sedang sakit, sehingga kami harus mencari uang yang bisa mencukupi untuk mengobati ayah. Sebelum ayah sakit parah, ayah sudah meminjam uang kepada seseorang, yaitu Tuan Daturka. Uang yang banyak sehingga semua tanah sudah diberikan pada Tuan Daturka. Tapi tetap saja belum bisa menutupi lubang yang begitu dalam sampai sekarang. Maafkan aku, Bahrul. Nurbaya, hanya kepadamu aku berserah atas segala rasa di jiwa. Tak seorang pun yang bisa menghalangi ketentuannya. Kayak itu ada lagi wong. Hei pria lusuh, mengapa tetap tatapanmu begitu kosong? Siapakah namamu? Ternyata Tuanlah yang sering diceritakan oleh Siti Nurbaya. Tuan yang selama ini merebut pujaan hatiku. Tuan, berilah aku satu kesempatan untuk hidup berbahagia dengan pendampingku. Bermula hatilah seperti pujangga yang sedang membuat puisi tentang cinta dan kebahagiaan. Pengawal! Ya tuanku, saya mendengarkan apa yang dibicarakan orang itu. Apa yang harus hamba lakukan? Hei kau, manusia yang hanya mengemis cinta. Apa yang akan kau berikan kepada pendampingmu? Apakah kau hanya mengandalkan tanaman yang kau tanam dan padi yang kau tuai? Lihat aku, tanahku di mana-mana, emasku berlimpah. Hahaha. Ya Tuan, saya tahu kekayaan Tuan tidak akan habis dimakan usia, tetapi hanya satu yang Tuan tidak punya. Apa yang saya tidak punya? Lancang kau berbicara di hadapanku. Pengawal. Ya tuanku, aku tahu hati Tuan telah tertusuk oleh belati lidahnya yang kotor. Hai manusia yang sombong, jangan kau bicarakan tentang kotornya lidah, tetapi hatimu lah yang kotor. Hidup kita sama, kita akan termakan oleh waktu, dan hidup kita hanya sementara. Hah? Pengawal, bunuh orang itu. Manusia hina itu.
Pengawal, apa yang kau lakukan? Tidak, tidak. Nurbaya, maafkan aku. Apa yang telah kau lakukan? Tidak, Nurbaya, mengapa kau lakukan semua ini? Nurbaya, aku berjanji akan kujaga cinta suci ini hingga akhir nafasku. Nurbaya. Nurbaya, tidak. Apa yang kalian lakukan? Lihat darah ini. Mengapa kalian tega melakukannya? Sahabatku, semoga kau bahagia di alam sana. Kawan, aku sadar apa yang telah aku lakukan. Hartaku, kedudukan, tidak bisa memberi cinta yang aku harapkan. Kematian adalah titik terakhirku. Hidupku, semua kekuasaanku tidak akan kubawa ke liang lahat. Penyesalan adalah kata-kata terakhir. Kekuasaan, harta, dan kedudukan telah habis di telan bumi. Tuhan, Kau telah membuat kisah cerita yang tak bisa diterka oleh manusia. Cerita drama yang Tuhan buat bukan hanya ada dalam dongeng, tetapi semuanya ada di belahan dunia ini. Tuhan, damaikanlah negeri ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang selalu memakai jubah sombong-Mu. Hadirkanlah hidayah-Mu kepada orang-orang yang telah lupa kepadamu. Renungkanlah apa yang telah kita lakukan. Tanganmu, kakimu, pikiran dan hatimu harus searah ke jalan yang telah ditentukan oleh kitab suci yang telah dibawa oleh orang-orang suci kita yang hidup abadi. Bersujudlah kepadanya. Iya, itulah. Sampai aku. Ya. Itulah talenta-talenta baru yang dimunculkan oleh Firman kali 7. Ternyata nangis berdarah karunia teuing ya anak batu.